Su Chen mengaktifkan kekuatan pengendalian mayat, membuat matanya bercahaya ungu cerah, dan segera beberapa mayat hidup mulai berjalan keluar dari sebuah gang untuk menyerang para Devourers yang bersembunyi di gedung-gedung. Ini adalah waktu yang tepat untuk membuat orang-orang yang mau menyerang mereka merasakan apa rasanya disergap. Klan Devourers langsung diserang oleh gerombolan mayat mutasi yang dikendalikan oleh Su Chen. Mereka sama sekali tidak punya waktu untuk bereaksi, tapi mereka masih bisa memotong sebagian besar dari mereka seperti kertas. Makhluk-makhluk ini hanyalah gangguan yang menghalangi jalan mereka, dan kedua raksasa itu berhasil merobek dan menerobos mereka dengan mudah, mengirim sisa-sisanya kembali dan menjatuhkan kelompok yang lebih besar seperti pin bowling. Namun dalam pertarungan mereka dengan mayat-mayat mutasi, Su Chen dan yang lainnya berhasil pergi tanpa terdeteksi. Kedua raksasa itu tidak bisa menerima kenyataan itu, dan mereka melompat keluar dari gedung tempat mereka bertarung ke jalan untuk mencoba mengejar mereka. Begitu mereka mendarat, mereka melihat Su Chen dengan tenang menunggu mereka dengan tangan di saku. Mereka terjebak dalam jebakannya, dan sekarang tidak ada harapan bagi mereka untuk melarikan diri. Kedua raksasa itu bersemangat karena ada satu orang lagi yang menunggu untuk mati, dan mereka memutuskan untuk membunuhnya terlebih dahulu. Tapi Su Chen tidak terganggu. Sayang sekali Devourers tidak punya inti kristal, jika tidak, dia pasti akan mengurus mereka sendiri. Karena mereka tidak layak untuk waktunya, dia akan membiarkan mayat-mayat mutasi bermain dengan mereka sebagai gantinya. Begitu dia mengatakan itu, beberapa ghoul berlari keluar dari tempat persembunyian mereka dan mengelilingi para Devourers lagi. Kali ini jumlahnya terlalu banyak untuk mereka anggap sepele seperti sebelumnya. Dan mereka terpaksa berjuang untuk hidup mereka. Sementara itu, di Hecheng, kelompok penyintas Su Chen akhirnya sampai di zona aman yang telah mereka tuju selama ini. Sebuah suara keras bertanya kepada mereka apa yang sedang mereka lakukan dan kenapa mereka memasuki zona aman ini. Duan Ya, yang memimpin kelompok itu menjawab bahwa mereka adalah para pelancong dari Universitas Sains dan Teknologi yang mencari perlindungan di zona aman. Tiba-tiba, seorang pria melompat dari atap gedung dan mendarat di depan mereka. Pria itu memiliki aura yang mengancam dan tidak tampak senang melihat mereka. Ternyata, tempat ini tidak menerima orang sembarangan dan siapapun yang tidak dikenal olehnya dianggap sampah. Jadi dia menyuruh mereka semua pergi. Duan Ya mencoba menggunakan kekuatan pengendalian pikirannya pada pria itu dan bertanya apa haknya untuk menolak mereka masuk ketika ini adalah zona aman. Tetapi kekuatannya tampaknya tidak berfungsi padanya. Sejenak terlihat seperti dia berada di bawah kendalinya, tetapi dia bisa mengeluarkan diri dari situasi itu dengan beberapa ketukan ringan di kepalanya. Duan Ya baru menyadari bahwa pria ini pasti pengguna ability seperti mereka. Pria kekar itu mengangkat kapaknya dan melompat ke udara untuk menyelesaikan mereka, tetapi seseorang melompat untuk melindungi mereka tepat sebelum pria besar itu bisa menyerang Duan Ya. Dia adalah Xiao Feng, dan seperti biasanya, dia berjuang untuk melindungi orang-orang. Dia berkata pada pria besar itu yang disebutnya Kapten Sun, bahwa mereka hanya mencari perlindungan dan tidak perlu menyerang mereka. Sun tidak peduli karena jelas mereka bukan orang biasa. Lagi pula, orang biasa tidak akan bisa melewati wilayah klan Devourer dengan begitu mudah. Dia curiga bahwa mereka pasti mata-mata yang dikirim dari klan Devourer untuk menyusup ke kelompok mereka. Saat dituduh demikian, Su Chen akhirnya muncul dari belakang kelompok untuk menemui teman lamanya. Dia memberitahu Kapten Sun yang kekar itu bahwa jika dia tidak menginginkan mereka, maka dia akan membawa puluhan dokter yang dibawanya ke zona aman lainnya. Itu menarik perhatian semua penjaga, dan mereka tidak menyadari bahwa ada dokter di kelompok itu. Sangat jarang bagi seorang dokter tunggal bisa bertahan hidup begitu lama di tengah kiamat ini, dan mereka berhasil membawa puluhan dari mereka. Xiao Feng senang bisa bertemu Su Chen lagi, dan menyadari bahwa mereka pasti bukan penyintas biasa dari kawasan terpencil itu. Dengan temannya yang lama ada di sana, mereka juga tidak mungkin jadi mata-mata dari para Devourers. Dia bertekad untuk bersumpah demi hidupnya bahwa orang-orang ini adalah sekutunya, dan dia akan mengurus mereka secara pribadi. Karena Su Chen ada dalam kelompok itu, jika dia bilang ada puluhan dokter, berarti dia tidak mungkin bohong. Dengan prestasi yang sudah dicapai Su Chen di masa lalu, Xiao Feng pasti akan percaya padanya meskipun dia bilang ada ribuan dokter. Dengan kata-kata pasukannya sebagai dukungan, Kapten Sun tidak punya pilihan selain membiarkan mereka masuk. Lagi pula, jika mereka punya dokter, berarti mereka tidak perlu lagi mengubur pasien hidup-hidup, dan orang-orang yang sakit bisa mendapatkan perawatan yang layak. Kapten Sun pergi, jelas kecewa karena tidak bisa menggunakan kapak raksasanya hari ini. Tapi sebelum pergi, dia memberitahu Xiao Feng bahwa jika dokter-dokter ini tidak bisa menyembuhkan pasien, maka dia yang harus bertanggung jawab atas konsekuensinya, karena dialah yang menjamin mereka. Dengan izin kapten, para prajurit lain mengantar kelompok Su Chen ke zona aman, sementara Xiao Feng tetap di belakang untuk meminta maaf kepada teman lamanya. Dia meminta Su Chen untuk tidak tersinggung dan memberitahunya bahwa Kapten Sun memang seperti itu. Namun, Su Chen tidak terganggu. Lagi pula, dia sudah menghadapi banyak orang menyebalkan selama kiamat ini. Meninggalkan itu,
Dia datang dengan rombongan besar dokter pada waktu yang tepat. Zona aman ini punya beberapa pasien aneh yang pasti butuh bantuan dokter. Prajurit itu mengantar mereka ke sebuah gudang di bagian dalam zona aman, tempat mereka menyimpan orang-orang yang sekarat dan sakit. Di bagian paling belakang gudang, dia menunjukkan mayat salah satu korban dari kondisi aneh yang menyerang camp ini. Itu adalah seorang wanita yang terlihat sudah lama meninggal. Tubuhnya ditutupi oleh ratusan jamur putih kecil yang terlihat seperti tumbuh langsung dari tubuhnya. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan hal-hal ini tumbuh, tetapi membersihkannya hanya membuat mereka tumbuh kembali lebih cepat, dan setiap kali, itu membuat orang tersebut semakin lemah hingga akhirnya meninggal. Begitu dia langsung tahu bahwa dia terinfeksi oleh semacam jamur yang bermutasi. Tanaman juga bermutasi seperti halnya orang-orang, yang berarti mereka bisa menginfeksi dan mengendalikan manusia. Su Chen menyarankan agar mereka memperingatkan yang lain untuk berhati-hati dengan tunas tanaman muda dan memastikan agar tidak tertusuk oleh mereka. Duan yang memperhatikan lebih dekat tanaman yang tumbuh di tubuh wanita muda itu dan menyadari bahwa mereka menggunakannya sebagai sumber nutrisi. Untuk saat ini, yang bisa dia lakukan adalah mengambil sampel dan mencoba menganalisisnya agar bisa mengembangkan obat untuk infeksi tersebut. Namun, ini baru permulaan dari mutasi cepat yang akan mengambil alih dunia. Jika tanaman yang baru bermutasi ini tidak dibersihkan, mereka akan cepat tumbuh dan mulai menyerang manusia. Ketika itu terjadi, suku Devourer akan memanfaatkan kesempatan untuk menyerang zona aman, dan banyak orang akan menjadi ternak bagi mereka. Karena itu, suku Devourer akan menjadi lebih kuat. Dan itu jelas bukan kepentingan terbaik Su Chen, yang berarti dia harus berusaha sebaik mungkin untuk melindungi zona aman ini agar bisa menggunakannya untuk kebutuhannya di masa depan. Untuk saat ini, sebaiknya dia memeriksa situasi dan memastikan semuanya aman. Saat Su Chen mempertimbangkan langkah selanjutnya, suara keras datang dari suatu tempat di zona aman. Suaranya seperti mobil van dan seseorang di atasnya berteriak agar orang-orang menyingkir. Itu adalah anak wali kota dan dia mengemudi dengan sembrono di jalan. Di atas itu, dia menembakkan senjata di zona aman dan menyerang orang-orang yang tidak bersalah tanpa alasan. Meskipun begitu, timnya Xiaofeng tidak melakukan apa-apa untuk menghentikannya. Xiaofeng bilang ke Su Chen bahwa timnya sudah dibubarkan. Mungkin karena mereka membiarkan pendatang baru masuk ke kota, meskipun sudah ada peringatan dari Kapten Sun. Selain itu, ini bukan pertama kalinya anak wali kota menyebabkan kekacauan di kota. Dia percaya bahwa orang tua dan anak-anak tidak penting, dan mereka tidak berguna bagi zona aman. Karena itu, dia dengan santai menginjak-injak dan menembaki mereka, dan karena statusnya, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Saat dia mengemudi, dia melihat Yun Yun, yang sedang melihat seseorang yang terluka tergeletak di jalan. Dia menghentikan mobilnya di sampingnya dan dengan percaya diri bertanya apakah dia mau ikut masuk ke mobilnya. Jika dia ikut, dia bisa membawanya untuk makan sesuatu yang enak. Yun Yun perlahan bangkit dan bilang bahwa dia sangat lapar sampai tidak bisa berjalan lagi. Jadi jika dia mau membawanya keluar, dia harus menggendongnya. Anak wali kota itu dengan senang hati setuju dan memanggilnya agar dia bisa menggendongnya, sementara Xiaofeng bersiap untuk menghadapi dia. Namun, Su Chen menahannya, tahu persis apa yang direncanakan Yun Yun untuk anak tersebut. Selama dia bisa menggendongnya, dia bisa membawanya kemanapun dia mau. Begitu dia setuju, Yun Yun tersenyum nakal, lalu melompat ke dalam pelukan pria itu. Tapi tepat sebelum dia mendarat, dia tumbuh dengan cepat menjadi ukuran terbesarnya dan tersenyum padanya saat dia jatuh. Anak wali kota itu menyadari situasinya tepat waktu dan berhasil menghindari terinjak oleh wanita raksasa. Ukuran barunya merobek jaketnya menjadi potongan-potongan kecil dan membuatnya cukup berat untuk menghancurkan mobil pria itu. Sayangnya baginya, dia tidak cukup cepat untuk sepenuhnya melarikan diri dan berakhir dengan kaki yang hancur. Suara tabrakan itu menarik perhatian semua orang di zona aman, dan mereka menuju sumber suara tersebut untuk mencari tahu apa yang terjadi. Sementara itu, anak wali kota itu berteriak kesakitan karena kakinya yang patah terasa sangat sakit. Yun Yun melihat ke arahnya dan dengan santai memberitahunya bahwa meskipun dia diberi kesempatan untuk membuktikan dirinya, dia tetap saja terlihat tidak berguna. Lalu dia menginjak kaki yang sudah patah itu dengan kakinya yang besar, membuatnya berteriak lebih keras lagi. Suara itu menarik perhatian para prajurit dari dalam zona, dan mereka segera bergegas untuk memeriksanya dan mempertanyakan apa yang terjadi. Anak wali kota itu langsung menunjuk Yun Yun dengan jari telunjuknya, menyebutnya monster karena dia berubah menjadi wanita raksasa dan mematahkan kakinya. Duan ya ikut campur dan menggunakan kemampuan kontrol pikirannya untuk membelokkan ingatan orang-orang di sekitar mereka, dan mereka langsung berbalik menuduhnya. Mereka memberitahu tuan muda itu bahwa sebenarnya dia jatuh dari mobilnya dan mematahkan kakinya sendiri. Berkat kontrol pikiran Duan ya, mereka semua berbalik menuduhnya, dan mereka yakin bahwa mereka melihatnya jatuh dengan mata kepala mereka sendiri. Tuan muda itu menyadari bahwa mereka semua pasti terlibat dalam hal ini, dan mereka semua menjebaknya. Tanpa pilihan lain, dia memanggil ayahnya, Tuan yang mengendalikan zona aman, untuk datang dan membantunya keluar dari kekacauan ini.
Kapten Sun tertawa sinis dan berpikir bahwa interaksi ini akan menyenangkan untuk ditonton. Sebuah mobil yang dikelilingi oleh puluhan prajurit tiba di lokasi kejadian. Sementara tuan muda itu masih duduk di tanah, tidak bisa bergerak. Grup Su Chen dan Xiaofeng mengamati saat tuan kota keluar dari mobilnya dan menuntut untuk tahu apa yang terjadi. Beberapa orang bergegas menuju kelompok Su Chen, ditambah kerumunan keamanan yang datang di belakangnya, menunjukkan bahwa tuan kota memiliki aura penting di sekelilingnya. Xiaofeng membela temannya dan memberitahu tuan kota tentang Su Chen dan fakta bahwa dia membawa puluhan dokter bersamanya untuk mencari perlindungan di tempat penampungan. Lalu dia mulai berbicara tentang tuan muda itu dan bagaimana dia mulai membuat masalah di sekitar tempat itu. Tapi pria yang lebih muda itu memotong dan menuntut agar ayahnya membunuh mereka semua karena telah mematahkan kakinya. Sang tuan kota tidak menghiraukan omongan putranya dan menamparnya begitu ia mulai berbicara. Sepertinya dia sudah memperingatkan anak nakal itu tentang tindakannya. Dan dia tahu apa yang terjadi ketika dia tidak ada. Ini bukan pertama kalinya dia memberitahu putranya untuk memperlakukan semua orang yang datang ke pemukiman dengan hormat. Visinya adalah mengubah zona aman menjadi mercusuar harapan di tengah kiamat dan membuat semua orang yang datang merasa hangat. Karena impian besarnya, bahkan putranya sendiri dihukum jika berbuat salah. Itu menunjukkan bahwa sang tuan kota adalah orang baik dan jarang menemukan orang berhati mulia seperti itu di masa kiamat. Setidaknya, itulah yang dipikirkan kerumunan saat mereka mulai bersorak untuknya dan perbuatan baiknya. Sang tuan kota berbalik kepada mereka dan secara pribadi mengundang mereka untuk tinggal bersama dan membangun mimpi baru bersama. Di sini, mereka akan menyediakan makanan terbaik dan kondisi paling dermawan untuk memastikan semua orang selamat di dunia neraka yang baru ini. Xiaofeng berbalik untuk memberitahu Su Chen bahwa berkat sang tuan kota, kelompoknya sekarang bisa tinggal tanpa masalah, tetapi temannya sudah lama pergi. Begitu juga dengan dua pacarnya. Mereka meninggalkan kota begitu sang tuan kota muncul untuk menghindari masalah. Tidak masuk akal jika dia tidak mencoba membalas dendam sejak Yun Yun melumpuhkan putranya. Karena itu, ketiganya harus tidur di hutan malam ini. Yun Yun dengan gugup memberitahu saudara barunya bahwa ini adalah kali pertama dia harus tidur di luar. Tentu saja, Duan ya pasti punya pengalaman, karena dia sudah bertahan hidup di masa kiamat begitu lama. Mantan koki itu memberitahu Yun Yun untuk berhenti memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Selain itu, dengan Su Chen di sekitar, siapa yang tahu apakah mereka bahkan bisa tidur sama sekali. Su Chen datang dari belakang dan memperingatkan mereka untuk berhenti bermain-main. Karena seseorang sedang datang dan mereka perlu bersiap untuk serangan. Lalu dia memanggil orang-orang yang bersembunyi di balik tiang untuk keluar dan menghadapi mereka. Sepertinya mereka mencoba mendekati kelompok itu tanpa terdeteksi, tapi Su Chen sudah tahu mereka ada di sana sejak lama. Mereka keluar dari tempat persembunyian dan bertanya, apakah Su Chen pikir dia bisa bersembunyi dengan mudah setelah mematahkan kaki tuan muda. Ada puluhan orang yang mengelilingi mereka, dan mereka bilang tidak ada cara untuk melarikan diri. Tapi sayangnya untuk mereka, Su Chen tidak pernah berniat untuk melarikan diri. Dia hanya tidak ingin melakukan pembantaian di kota, dan secara tidak sengaja melukai anggota tim temannya. Para pria itu mendekatinya dan tertawa, karena dia berbicara tentang pembantaian ketika dia jelas-jelas akan mati. Mereka memutuskan untuk tidak membuang waktu lagi dengan pembicaraan yang tidak ada gunanya supaya bisa menghabisinya. Su Chen dengan santai menghabisi salah satu pria yang mendekatinya dengan satu pukulan, membuat pria-pria lainnya menyadari apa yang dia maksud dengan pembantaian. Mereka membuka tembakan ke arah kelompok itu dalam kepanikan, berharap bisa cepat mengeluarkannya. Tapi Su Chen segera mengeluarkan dua katananya dan memotong semua orang dalam waktu kurang dari 1 detik. Pria terakhir yang tersisa memohon untuk hidup dan memberitahu Su Chen bahwa jika dia dibiarkan hidup, dia akan mengungkapkan rahasia tentang tuan kota. Su Chen menghentikan pedangnya tepat sebelum memotong kepala pria itu, lalu menyuruhnya melanjutkan. Pria itu memberitahu mereka bahwa tuan kota memiliki hubungan dekat dengan klan Devourer yang ada di dekatnya. Setiap minggu, mereka secara diam-diam melakukan transaksi di belakang semua orang. Wali kota memberikan beberapa pengungsi sebagai imbalan untuk makanan. Yun Yun memukul pria itu di belakang kepala setelah pengakuannya. Mereka selama ini telah mengorbankan orang-orang muda demi makanan. Pria itu membawa mereka ke gerbang kota, tempat kesepakatan itu biasa dilakukan, dan mereka melihat beberapa orang di dalam kandang, sementara seorang anggota dari klan Devourer mengawasi mereka. Dia memberitahu penjaga yang membawanya bahwa makanan akan dilemparkan ke gerbang saat fajar, lalu dia meraih leher pria itu dan mengangkatnya dari tanah. Penjaga itu berjuang sebentar, tapi sia-sia karena klan Devourer itu menggigit lehernya dan merobek kepalanya dari tubuhnya dalam sekali tarik. Para penjaga itu hanyalah pengungsi yang disewa sementara, dan tuan kota tidak pernah membiarkan saksi hidup. Pria itu bertanya apakah dia bisa pergi sekarang setelah memberitahu mereka semua yang dia tahu, tapi Su Chen masih punya satu tugas lagi untuknya. Mereka menangkap pria itu dan mengikatnya di tengah jalan kosong untuk mencoba menarik klan Devourer ke area tersebut. Rencana mereka berhasil, dan teriakan pria itu menarik perhatian para Devourer di dekatnya ke tempat kosong itu. Bagi mereka,
Seseorang yang menggantung sendirian di tempat gelap itu hanya makanan gratis. Salah satu devourer bertanya, mengapa ada orang menggantung di tengah tempat yang sepi, tetapi temannya tidak peduli dan hanya ingin mendapatkan makanan gratis itu. Mereka berlari menuju penjaga dan memukul perutnya, membuatnya batuk darah dan pingsan. Tapi suara gaduh yang mereka buat saat berlari untuk mendapatkan makanan gratis itu memicu rencana Su Chen ketika suara keras terdengar dari atas mereka. Itu adalah Yun Yun yang selama ini menggantungkan pria itu di atas gang. Dia menangkap salah satu devourer yang berjuang untuk hidupnya, sementara yang lainnya menyadari kilatan dari teleskop sniper dari jendela di atas mereka. Mereka akhirnya menyadari bahwa semua ini adalah penyergapan yang direncanakan untuk mereka. Di atas, Duan Ya dengan hati-hati mengarahkan senapan sniper ke devourer di gang. Dia ingat kata-kata Su Chen tentang bagaimana devourer telah bermutasi sedemikian rupa, sehingga tengkoraknya mungkin terlalu keras untuk peluru menembus. Jadi satu-satunya cara untuk mengalahkan mereka adalah dengan beberapa tembakan di satu titik. Dia mengincar salah satu devourer, lalu menembak 3 kali, berhasil mengenai dahi devourer itu dalam 3 tembakan berturut-turut. Sementara itu, devourer lainnya masih melawan tangan raksasa Yun Yun yang mengancam akan menghancurkannya. Dia tidak menyadari Su Chen yang dengan santai mendekatinya dari belakang sampai dia merasakan tangan di kepalanya. Sudah terlambat. Su Chen meletakkan tangan di kepala si devourer, menghancurkannya seketika, dan kemudian mereka melanjutkan untuk menghabisi seluruh kelompok itu. Dengan kekuatan utama klan devourer sudah dilumpuhkan, Su Chen dan kedua gadis itu mengambil semua makanan yang seharusnya diberikan kepada tuan kota untuk diri mereka sendiri. Lalu mereka pergi ke sebuah rumah yang masih dalam kondisi cukup baik meskipun dunia telah menjadi sangat kejam. Di dalam, dia memanggil sebuah tempat tidur dari inventorinya serta lebih banyak makanan untuk membuat pesta yang bisa dinikmati bersama kedua gadisnya. Duan Ya memberitahunya bahwa jika dia ingin memiliki pangkalan pemukiman, dia bisa mencari tempat lain dan menaklukkannya untuk dirinya sendiri. Tidak perlu baginya terlibat dalam kekacauan antara tuan kota dan klan devourer. Meskipun itu benar, membangun pangkalan membutuhkan banyak waktu dan usaha, dan dia tidak pandai dalam hal itu. Untuk pengelolaan pangkalan dan kesejahteraannya, dia akan membutuhkan seseorang yang dapat diandalkan dan berpengalaman dalam hal itu, dan orang itu kebetulan ada di dalam Hecheng. Saat mereka berbicara, Yun Yun muncul mengenakan pakaian yang cukup terbuka. Dia melihat Duan Ya dan Su Chen yang terbaring di tempat tidur dan bertanya mengapa mereka memutuskan untuk mulai tanpa dia. Su Chen berbaring di tempat tidur sementara kedua gadis itu memanjat di sekelilingnya, siap untuk bersenang-senang. Berkat dia, mereka bisa hidup seperti manusia sejak awal kiamat. Jadi malam ini mereka berencana untuk membalas budi dan melayaninya dengan baik. Sementara ketiganya bersenang-senang di kota yang hancur, para penjaga dari zona aman akhirnya menemukan mayat tergantung dari pria yang digunakan Su Chen sebagai umpan. Tuan kota Zhang salah paham dan mengira bahwa kesepakatan dengan para devourer salah. Lalu dia buru-buru pergi ke klan devourer untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dia bertanya kepada pemimpin devourer tentang kejadian itu, tetapi pria yang bermutasi itu malah balik bertanya kepadanya. Setelah kesepakatan itu, dia kehilangan 3 prajuritnya, yang berarti mereka bukan penyebab serangan itu. Meski begitu, pemimpin devourer menuntut agar mereka menggandakan jumlah orang yang dikirim sebagai kompensasi untuk kerugian mereka. Jika dia tidak bisa melakukan itu, maka kesepakatannya dengan klan devourer akan dibatalkan, dan mereka akan menyerang permukiman berharga miliknya. Tuan kota setuju dengan tuntutannya, dan Su Chen memutuskan untuk menerobos ke dalam pesta dan menunjukkan keberadaannya. Su Chen telah melihat semua yang perlu dilihat, dan baginya, tuan kota tidak menunjukkan ekspresi saat memperdagangkan nyawa orang lain. Para devourer mengelilingi Su Chen setelah mereka menyadari bahwa dialah yang membunuh 3 devourer yang dikirim untuk mengambil orang-orang. Mereka tidak tahu bagaimana dia bisa membunuh 3 dari mereka, tapi sekarang setelah dia memasuki markas mereka, tidak ada jalan keluar untuknya. Tuan kota Zhang dengan tenang meninggalkan area itu sebelum segalanya menjadi kekacauan. Bagi dia, Su Chen mungkin sudah mati karena melangkah ke wilayah rumah klan devourer. Dia buru-buru kembali ke zona aman untuk mencoba menyelesaikan semuanya dengan cepat sebelum menjadi kekacauan yang tidak bisa dia tangani. Dia kembali ke zona aman dan mengumumkan kepada semua orang bahwa ada pengkhianat di markas mereka. Dia menyalahkan orang-orang luar yang dibawa Su Chen dan menuduh mereka berpura-pura jadi dokter agar bisa menyusup ke markas. Dia mengklaim bahwa sebenarnya mereka diam-diam menculik pengungsi untuk diperdagangkan dengan para devourer demi makanan. Karena Su Chen merusak rencananya, dia harus sangat kejam untuk memastikan tidak ada yang berani melawannya lagi. Orang-orang di pemukiman langsung memandang marah ke arah kelompok Su Chen. Mereka bersiap untuk menyerang dan membunuh mereka, tetapi suara keras menghentikan semuanya sebelum kerusuhan dimulai. Itu adalah Jenderal Gao Yiwei, dan di belakangnya ada Bai Chang dan saudaranya. Dia datang untuk membela Su Chen,
Dari apa yang dia tahu, Su Chen adalah orang yang dapat dipercaya dan telah terbukti mampu di berbagai kesempatan. Karena Su Chen membawa mereka ke sini sendiri, maka mereka seharusnya bukan masalah. Tuan Kota terus melontarkan tuduhannya, mengatakan bahwa kata-kata saja tidak bisa membela mereka. Jika dia ingin menunjukkan bahwa mereka bukan pengkhianat, maka dia harus membuktikannya. Suara memanggil dari atas bangunan di atas pemukiman. Itu Su Chen, dan dia mengklaim bahwa dia bisa membuktikan ketidakbersalahannya. Dia membawa pemimpin klan Devourer bersama dan meminta mutan yang dipukuli parah untuk menjelaskan situasinya sendiri. Pemimpin klan itu mengakui bahwa Tuan Kota Zhang adalah orang yang selama ini bernegosiasi dengannya. Kerumunan kini berbalik marah ke arah Tuan Kota setelah mereka menyadari bahwa orang yang mereka dukung adalah monster sejati selama ini. Zhang mencoba sekali lagi meyakinkan mereka bahwa Su Chen bekerja sama dengan Devourer untuk menjebaknya, tetapi Jenderal Gao mendekati pria itu dan memukulnya di wajah karena kejahatannya. Sekarang setelah kebenaran terungkap, Zhang berhenti berpura-pura tentang situasi ini dan tertawa mengancam ketika dia mengungkapkan bahwa dia memang orang yang telah menukar orang dengan klan Devourer. Tapi sekarang ini adalah kiamat, dan semua tempat yang memiliki persediaan sudah dikuasai oleh Devourer. Mereka hanya menunggu orang lain terjebak dalam perangkap mereka. Selama dia terus mengorbankan beberapa nyawa yang dianggap tidak berharga, maka dia merasa melakukan hal yang baik dengan menyelamatkan orang. Sejauh dia melihat, mereka seharusnya berterima kasih kepadanya karena telah menjaga hidup mereka. Lagi pula, bahkan Kapten Gao yang sok benar itu juga memakan makanan yang dia bawa dari para Devourer, jadi tidak ada yang berhak menghakimi dia. Tapi, tinju Su Chen punya pendapat lain. Setelah memberikan pukulan tajam ke wajahnya, Su Chen bilang ke pria itu bahwa dia pengecut. Di dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah, menukar nyawa untuk makanan bukan hal yang buruk, tapi itu adalah pilihan pengecut yang membuatnya sama saja dengan para Devourer. Dengan mantan Lord yang sudah terkapar, Su Chen beralih ke Jenderal Gao dan menawarkan sesuatu. Dia menawarkan untuk membangun tempat yang benar-benar milik umat manusia dan peradaban. Dalam kehidupan sebelumnya, dia pernah menjelajahi reruntuhan dan akhirnya mencapai tempat aman yang sedang berkembang menjadi pangkalan utopia di tengah kiamat. Di sana tidak ada belenggu kelas dan tidak ada yang kelaparan. Semua orang kenyang dan hidup damai. Semua ini berasal dari penciptanya, Gao Yiwei. Tapi untuk sekarang, dia hanya seorang wakil di bawah Tuan Kota saat ini. Dalam hidup sebelumnya, dia baru memutuskan untuk pergi dan membangun yang baru setelah menemukan sisi gelap dari pangkalan itu. Semua yang dilakukan Su Chen hanya mempercepat proses. Namun, para tentara lain ragu dengan rencana itu. Meskipun membangun pangkalan dari nol itu sangat sulit, jika mereka ingin melakukan segalanya dengan cara mereka sendiri, maka mereka tidak bisa tinggal di bawah atap orang lain. Mereka harus mendirikan pangkalan baru sendiri jika ingin bertahan hidup. Tuan Kota malah tertawa melihat rencana mereka untuk membangun pangkalan baru. Di luar zona aman kotanya, binatang buas berkeliaran dan ghoul ada di mana-mana. Tidak ada jaminan makanan dan keamanan dasar. Tinggalkan zona aman itu pasti akan mengirim orang-orang ke kematian. Anak Tuan Kota yang cacat itu menyarankan ayahnya untuk membiarkan mereka pergi jika mereka mau. Mereka pasti akan kembali merangkak ke sini kalau mereka sudah menderita cukup lama. Para penyintas lainnya mulai meragukan apakah mereka bisa bertahan di luar zona aman Tuan Kota. Jika mereka tidak ingin mati, maka mereka harus mengambil risiko tinggal bersama si pengecut. Tapi setidaknya mereka masih bisa hidup. Tuan Kota memanfaatkan ketakutan mereka dan memberitahu orang-orang bahwa jika ada yang percaya pada ilusi mereka, mereka bisa pergi. Tapi jika mereka mati kelaparan di lahan kosong, dia tidak akan disalahkan atas apapun. Tapi jika masalahnya cuma makanan, Su Chen punya jawaban untuk semua masalah mereka. Lagi pula, dia bisa dengan mudah mengeluarkan pemimpin klan Devourer. Dia sudah membuat nama untuk dirinya sendiri sebagai pengguna kemampuan yang kuat. Bagi seseorang seperti dia, menyediakan makanan seharusnya mudah. Putra Tuan Kota memperhatikan bagaimana semua penyintas mulai berpihak pada Su Chen, dan dia dengan marah bertanya pada pria itu apakah dia pikir dia semacam penyelamat. Baginya, Su Chen melakukan semua ini hanya untuk mendapatkan perhatian. Tidak mungkin dia bahkan tahu berapa banyak persediaan yang dibutuhkan sebuah pangkalan. Su Chen memperkirakan bahwa meskipun persediaannya tidak banyak, itu mungkin cukup untuk mendukung sekitar 2.000 orang selama sebulan. Angka-angka itu terdengar mencurigakan mirip dengan jumlah yang dimiliki Tuan Kota di gudangnya. Tuan Kota bertanya-tanya, dari mana dia bisa mendapatkan persediaan itu? Sementara itu, di gudang yang sama, Duan Ya dan Yun Yun bekerja sama untuk mengatasi para penjaga yang mengawasi persediaan. Yun Yun menggunakan ukuran raksasanya untuk mengalahkan mereka, sementara Duan Ya memberikan dukungan sniper. Dengan gudang yang sudah kosong, dia memberitahu Jenderal Gao untuk segera membuat keputusan. Dia bisa bekerja sama dengan Su Chen atau tetap bersama Tuan Kota yang berkhianat. Dengan opsi yang ada di depannya, keputusan tentang apa yang harus dilakukan tidak sulit bagi Jenderal Gao. Di pemukiman saat ini, orang-orang harus menghadapi tidak adanya pakaian yang layak
sambil terus-menerus dibuli. Sekarang dia tahu bahwa mereka semua telah diperlakukan seperti ternak dan dijual kepada para Devourers. Kapten Gao memutuskan bahwa dia tidak bisa tinggal di tempat seperti ini lagi. Dia memutuskan untuk bergabung dengan Su Chen dan mendirikan markas baru. Kemudian, dia memberitahu kerumunan bahwa siapapun yang mau pergi bersamanya bisa maju agar mereka bisa membangun tempat di mana mereka bisa hidup dengan martabat. Bei Chang dan saudaranya mengumpulkan pasukan mereka dan berdiri di belakang kapten mereka. Ini seharusnya adalah tentara tuan kota, tetapi setelah pengkhianatannya, mereka sekarang hanya setia kepada Kapten Gao. Dia memerintahkan beberapa prajurit yang masih setia kepadanya untuk mengarahkan senjata mereka kepada Kapten Gao dan anak buahnya. Putra tuan kota mengancam mengarahkan pistol ke Su Chen dan menembak dengan cepat. Jika Su Chen tidak pernah muncul dengan orang-orang dan rencananya, kakinya tidak akan pernah cacat, dan Su Chen memanfaatkan kesempatan untuk berlari dan menangkap leher pemuda itu. Dia memberitahu tuan kota Zhang untuk memerintahkan anak buahnya meletakkan senjata mereka, jika tidak, dia akan mematahkan leher bocah itu. Tidak ingin kehilangan satu-satunya anaknya, Zhang membatalkan serangan, dan Su Chen memberitahu kapten untuk membawa orang-orangnya dan para pengungsi pergi. Su Chen akan menangani segalanya dari sini. Kapten Gao setuju dengan rencana itu, dan memberitahu bahwa mereka semua akan menunggu di Universitas Xiangyun. Setelah semua pergi, tuan kota meminta Su Chen untuk melepaskan putranya, agar mereka berdua bisa mundur dan berbicara. Itu hanyalah rencana untuk membuat Su Chen berdiri sendirian, sehingga seorang penembak jitu yang ditempatkan di atap gedung seberang bisa menghabisinya. Su Chen melihat rencana itu dan memerintahkan Duan Ya untuk menembak penembak jitu itu. Dalam sekejap, kepala penembak jitu itu meledak seperti balon. Dengan penembak jitu mati, Su Chen akhirnya melepaskan putra tuan kota. Tapi tepat ketika ayahnya menangkap putranya, dia melihat granat di mulut pemuda itu. Tepat sebelum granat itu meledak, Su Chen bertanya kepada Tuan Zhang bagaimana rasanya daging manusia. Zhang hampir tidak punya waktu untuk merespons sebelum bom meledak, membunuh anaknya, dan meninggalkannya tanpa baju dan marah. Itu mengonfirmasi kecurigaan Su Chen dari kehidupan sebelumnya. Mantan tuan kota, Zhang Jianshu, adalah devourer yang menyamar di antara manusia. Dia adalah devourer level 2, yang berarti dia terlalu merepotkan untuk dihadapi Su Chen sekarang, tapi lain kali dia tidak akan seberuntung itu. Beberapa hari berlalu setelah Jenderal Gao pergi dengan pengikut barunya untuk membentuk pemukiman baru. Sekelompok penyerang menyerbu sebuah gudang, siap untuk mengumpulkan semua persediaan yang mereka dengar ada di dalam. Tapi alih-alih melihat kumpulan devourer seperti yang mereka harapkan, yang mereka temukan hanyalah mayat-mayat berserakan di tanah, dan sepertinya semua devourer sudah dibunuh. Para prajurit mendekati truk persediaan, dan meskipun terlihat seperti sudah melewati gurun, tangki bensinnya penuh. Truk itu punya cukup bahan bakar untuk membawa mereka semua kembali ke pangkalan baru. Su Chen tidak bohong pas dia bilang ada truk penuh persediaan di bangunan itu. Kapten Sun kecewa karena tidak ada pertarungan besar seperti yang dia harapkan. Misi ini terlalu mudah untuk seseorang sepertinya, dan ini cuma buang-buang waktu. Salah satu prajurit bilang ke Sun bahwa jenderal memberikan misi yang lebih penting ke Su Chen, meskipun tugas penting itu dulu miliknya. Itu bikin pria besar itu marah, tapi dia yakin Su Chen cuma pemuda tampan tanpa keterampilan. Tidak mungkin dia bisa bersaing dengan prajurit terlatih seperti dia untuk mendapatkan kredit. Kembali di pangkalan baru, Yun Yun bertanya-tanya kenapa Kapten San belum kembali. Padahal semua devourer di gudang sudah dibunuh Su Chen sejak lama. Yang perlu mereka lakukan hanyalah pergi ke supermarket dan membawa truk itu kembali. Bahkan seseorang yang otaknya sudah penuh seperti Kapten Sun pun bisa mengatasinya. Yun Yun sama sekali tidak khawatir tentang dia, dan dia lebih peduli tentang perawatan medis untuk pengungsi yang ditugaskan Su Chen. Saat mereka berbicara, Duan Ya melihat truk yang kembali ke pangkalan. Dia menyarankan Yun Yun untuk mengecil karena begitu mereka mendekat, akan sulit menggunakan kekuatan mentalnya untuk menyamarkan ukuran. Kapten San melapor kembali ke Jenderal Gao yang mengelola pangkalan. Suplai sudah diamankan dan dikirim, dan pangkalan sekarang bisa mendapatkan makanan. Beberapa penyintas di dekat situ mendengar bahwa saran Su Chen tentang truk itu benar, dan mereka mulai memujinya. Ada keraguan apakah dia benar-benar bisa menyelesaikan masalah makanan mereka, tapi sepertinya mereka tidak perlu meragukannya sama sekali. Semakin mereka menyebut Su Chen, Kapten Sun menjadi semakin kesal, dan dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua yang dilakukannya hanyalah mencuci otak orang. Pada akhirnya, dia akan melakukan kesalahan, dan semua ketenaran akan kembali kepada orang yang memang layak. Tiba-tiba, salah satu prajurit bergegas dan melaporkan bahwa ada tanda-tanda aktivitas suku devourer dekat rumah sakit di selatan. Sepertinya itu adalah suku yang terdiri dari beberapa puluh orang, dan mereka tampak siap untuk menyerang. Kapten Sun tersenyum sinis, mengetahui bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk menunjukkan siapa pelindung yang sebenarnya. Sementara itu,
Su Chen masih dalam misinya bersama Bai Chang dan Xiao Feng. Rencana mereka adalah menyerang pangkalan militer dekat pangkalan mereka. Pintu masuknya sudah lama terendam dan telah menjadi jebakan maut penuh dengan mayat yang bermutasi. Meskipun mereka berhasil masuk, hanya ada 3 dari mereka, dan mereka tidak akan bisa membawa semua suplai keluar bersama mereka. Su Chen memberitahu mereka untuk tidak khawatir tentang itu untuk saat ini. Yang perlu mereka lakukan adalah membawanya ke gudang senjata. Bai Chang setuju dan memutuskan untuk membawanya ke sana sendiri. Lagi pula, dia sudah pernah ke pangkalan sebelumnya. Tapi pertama, untuk sampai ke sana, mereka butuh kendaraan. Su Chen menggunakan kemampuannya untuk memanggil mobilnya, dan kedua prajurit itu hampir panik karena betapa acaknya kemampuannya itu. Dia memberitahu mereka untuk berhenti bicara dan masuk ke mobil agar mereka bisa sampai di sana tepat waktu. Lalu mereka melaju melalui jalanan sepi menuju pangkalan militer. Di pangkalan militer, beberapa orang anak buah Zhang Jianshu bekerja untuk mengeringkan kolam besar yang menutupi pintu masuk pangkalan. Tidak peduli seberapa banyak air yang mereka pompa, sepertinya tidak pernah cukup. Pemimpin tim memberitahu yang lainnya untuk mencari beberapa barang yang tidak berguna dari penyimpanan mereka dan melemparkannya ke dalam air sebagai umpan untuk gul air. Karena pasokan kota tiba-tiba menghilang, jika mereka tidak membawa sesuatu kembali, maka nasib mereka sudah mati. Para pria itu menangkap beberapa sandera dan melemparkannya ke dalam air yang dipenuhi gul air. Rencananya berhasil, dan gul-gul itu tertarik ke permukaan, yang berarti seseorang bisa menyelam untuk memeriksa tempat itu. Pemimpin memberitahu anak buahnya bahwa siapapun yang turun untuk membuka pintu akan diberi imbalan seorang wanita oleh tuan kota setelah mereka kembali. Salah satu pria melangkah maju untuk mengambil tugas itu. Sebelum kiamat, dia tidak punya uang dan tidak punya wanita, jadi sekarang saat kiamat sedang berlangsung, dia harus mengambil setiap kesempatan yang ada untuk bisa maju dalam hidup. Keberaniannya memotivasi yang lain untuk mulai menyelam juga. Sementara itu, Xiao Feng mengamati para pria saat mereka berusaha masuk ke pangkalan militer. Sepertinya Zhang Jianshu juga mengincar pasokan dan senjata di pangkalan itu. Untungnya, Bai Chang tahu jalan lain yang bisa menghindari tentara tuan kota, tapi mereka harus menyelam di bawah air. Su Chen menerima ide itu, dan ketiganya menyelam ke dalam air yang dipenuhi gul untuk mencoba mencapai target mereka. Saat mereka berenang melalui air gelap, Bai Chang melihat beberapa mata mengawasi mereka dari dalam kolam yang lebih dalam. Itu adalah gul air, dan terkejut melihat mereka membuatnya terengah-engah dan kehilangan sisa udara terakhirnya. Su Chen menariknya dekat dan menenangkannya. Lalu dia menciumnya, mentransfer sedikit oksigen ke dalam mulutnya. Itu berhasil menyelamatkannya dari tenggelam. Tapi para gul air memanfaatkan kesempatan untuk menyerang mereka saat mereka terjatuh. Su Chen menggunakan kemampuannya untuk menghentikan mereka sebelum mereka bisa menyerang, dan mereka semua berhenti mendadak, hampir seperti terhipnotis. Matanya bersinar merah, dan Bai Chang menyadari bahwa dia entah bagaimana mengendalikan semua gul air dengan salah satu kemampuannya. Kemampuan itu mulai memudar, dan beberapa gul mulai mencoba menyerang lagi. Su Chen berhasil menahan beberapa dari mereka, dan menyuruh Bai Chang dan Xiao Feng untuk melarikan diri, sementara dia mengurus yang lain. Mereka bergegas ke permukaan, dan berhasil keluar dari air banjir ke pangkalan militer. Dengan banyaknya kemampuan yang dimiliki Su Chen, mereka mulai bertanya-tanya apakah dia manusia, karena beberapa mayat mulai mengapung dari air saat Su Chen menghabisi mereka. Mereka mengira berapa banyak kemampuan yang dia miliki, yang bahkan tidak mereka ketahui. Setelah menghabisi semua gul, Su Chen muncul dari air tanpa terluka sama sekali. Setelah menghabisi semua gul air, salah satu dari gul itu berhasil menjatuhkan White Core, yang biasanya jarang muncul dari monster. Mendapatkan White Core dalam waktu singkat seperti itu, biasanya merupakan keajaiban, tapi Su Chen tampaknya tidak puas. Meskipun White Core tidak memberikan kemampuan baru, itu bisa memperkuat yang lama, membuatnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Saat mereka berbicara, dua mata kuning mengawasi mereka dengan menakutkan dari kejauhan. Siluet itu terlihat seperti kucing, dan tampaknya sangat tertarik dengan kristal yang dipegang Su Chen. Kucing itu melompat begitu dia teralihkan dan meraih kristal dari tangannya sebelum dia bisa bereaksi. Xiao Feng bertanya-tanya, kenapa kucing ada di pangkalan militer? Bai Chang menjawab, mungkin pangkalan itu punya kucing untuk mengatasi masalah tikus, dan satu kucing pasti selamat dari kiamat dengan tetap tinggal di pangkalan. Kucing itu memiliki bulu hitam pekat dan pola garis bercahaya di seluruh tubuhnya dengan mata kuning yang terang. Kucing kecil itu cukup mengesankan karena berhasil meraih kristal dari tangan Su Chen sebelum dia bisa bereaksi. Su Chen sangat marah, tetapi dengan tenang dia mencoba menawarkan camilan ikan super kepada si kecil dengan harapan bisa ditukarkan dengan White Core. Namun kucing itu melompat dan berhasil mencuri camilan dari tangannya sebelum berlari lebih dalam ke markas dengan kedua barang itu. Sepertinya Su Chen yang hebat dan kuat sudah dijebak oleh kucing 2 kali dalam waktu singkat.
Apapun yang selamat di apokalips tidak bisa jadi makhluk biasa, dan jelas ada sesuatu yang istimewa tentang kucing itu. Mereka terus berjalan melalui markas, dan akhirnya menemukan tuas yang mengaktifkan kembali listrik di markas. Untungnya, sistem tenaga masih berfungsi meskipun sudah lama ditinggalkan. Sebelum banjir besar, para penyintas dievakuasi dengan cepat, yang berarti mereka tidak punya waktu untuk membawa semua persediaan mereka. Mereka akhirnya tiba di gudang senjata markas, dan ada cukup senjata untuk melengkapi pasukan hingga 500 orang. Xiaofeng berpikir bahwa jika mereka bisa menemukan tank, mungkin mereka bisa melengkapi 1000 orang. Bai Chang memperingatkannya untuk berhati-hati saat dia berlari mencari tank. Penyimpanan penuh dengan barang-barang yang pasti mereka butuhkan, tapi masalah sekarang adalah bagaimana cara membawa semuanya kembali ke markas. Pasukan tuan kota bisa muncul kapan saja, dan kembali ke zona aman untuk meminta bantuan yang tidak mungkin dilakukan. Suara gemuruh yang keras menarik perhatian mereka. Xiaofeng menemukan tank, tapi sayangnya, sesuatu yang lain menemukannya. Itu adalah monster besar yang bermutasi, hampir terlihat seperti anjing raksasa. Monster itu mengejar Xiaofeng yang berusaha kabur dengan tanknya. Monster itu menembakkan laser dari moncongnya dan tepat mengenai tank. Tentara yang panik meminta Su Chen untuk melakukan sesuatu, karena jika itu meledakkan gudang senjata, mereka mungkin akan ikut meledak bersamanya. Su Chen mengaktifkan kemampuan ruangnya dan menyimpan semuanya dari gudang ke dimensi kantongnya. Dalam hitungan detik, gudang itu sudah bersih ketika Xiaofeng mendekat. Dia bertanya apakah Su Chen bisa menyimpan monster itu di ruangnya, tapi sayangnya, ruang itu hanya bisa menyimpan bahan anorganik. Makhluk hidup yang bermutasi tidak bisa disimpan di situ, artinya mereka harus mencari cara lain untuk mengatasi monster itu. Bai Chang memutuskan untuk mengambil inisiatif dan mengalihkan perhatian monster-monster itu, sementara Su Chen dan Xiaofeng mundur. Itu ide yang cukup bodoh menurut Su Chen, jadi dia malah mengangkatnya dan membawanya ke tangki. Bai Chang mencoba protes dan bilang bahwa karena persediaan ada di ruangnya, dia harus kembali ke pangkalan dengan selamat. Saat mereka berbicara, monster itu tiba-tiba mendekat dan mengumpulkan kekuatan untuk menyerang. Su Chen berhasil menghindar, tapi tangki tidak seberuntung itu dan terkena serangan langsung. Su Chen menyuruhnya untuk tidak membuang waktu dan memeriksa Xiaofeng sementara dia berurusan dengan monster itu. Dia berlari pergi, tapi memerintahkannya untuk tidak mati. Sekarang dia sendirian dengan monster itu. Dia mengamati monster itu sekali lagi. Dia tidak ingat pernah mendengar tentang binatang bermutasi seperti itu di daerah itu dalam kehidupan sebelumnya. Tapi itu tidak penting, karena inti kristalnya akan menjadi miliknya. Di luar pangkalan, sisa kelompok itu menoleh ke belakang, mendengar suara aneh. Salah satu pria memberitahu pemimpin bahwa jelas ada sesuatu yang terjadi di dalam. Permukaan air dengan cepat turun. Kemungkinan karena ledakan telah menciptakan kebocoran. Pemimpin menyadari bahwa seseorang telah masuk ke pangkalan sebelum mereka. Saat dia mulai memberikan perintah, kelompok itu menjadi teralihkan, menyebutkan keinginan mereka untuk daging kelinci. Sebuah makhluk kecil yang aneh, sama sekali tidak ramah, mengintai di balik semak, dan mereka sangat ingin menangkapnya. Tapi sebaiknya mereka lari. Pemimpin berkomentar bahwa kelinci itu tampak tersenyum aneh. Tiba-tiba makhluk itu mulai tertawa terbahak-bahak. Kelompok itu membeku dalam keterkejutannya saat bayangannya jatuh di atas mereka. Pemimpin terkejut dan adegan berikutnya menunjukkan dia tersenyum lebar seperti kelinci itu. Sementara itu, di bagian bawah markas, Su Chen melayangkan pukulan ke lengan monster. Makhluk itu berusaha untuk menyerang lagi, tapi Su Chen berhasil menghindar. Dia mulai menyadari bahwa, seperti yang diperkirakan, bos dengan level ini memiliki kulit sekuat baja. Bahkan tangan Su Chen jadi merah karena dampak dari pukulannya. Binatang itu sangat tangguh. Makhluk itu mencoba mencengkeramnya dengan telapak tangannya, tapi Su Chen berhasil meloloskan diri. Dia menyadari bahwa tanaman yang menyerangnya adalah parasit otak. Masalah muncul ketika, pada serangan berikutnya, makhluk itu menangkapnya. Tanaman itu menyeretnya ke depan meriam yang siap untuk menembak. Tanpa pilihan lain, Su Chen melompat ke dalam subspace-nya, menyadari bahwa pertarungan ini akan jauh lebih sulit daripada yang dia perkirakan. Begitu di dalam, dia disambut oleh kucing kecil. Melihat aura emas makhluk itu, Su Chen memperingatkannya untuk menjauh atau bisa terbunuh. Kucing itu tampak mencoba berkomunikasi sesuatu. Su Chen mulai curiga bahwa itu adalah binatang mutan yang jauh lebih pintar daripada yang dia kira sebelumnya. Sementara itu, di antara puing-puing markas, Bai Chang sedang mencari Xiaofeng. Ketika Xiaofeng berteriak bahwa dia baik-baik saja, Bai Chang menoleh ke belakang karena mendengar suara Xiaofeng dari arah sana. Ini karena Xiaofeng masih terjebak di bawah puing-puing dan tidak jelas di mana dia sebenarnya. Bai Chang memberitahu Xiaofeng bahwa ia akan mengeluarkannya dari sana. Tapi kemudian dia mendengar tawa dan berbalik untuk melihat siapa itu.
Ternyata itu pria besar yang tadi bertanya bagaimana mereka bisa membuka pintu. Bai Chang menyadari ada yang tidak beres. Semuanya tersenyum dengan cara yang aneh dan menyeramkan. Tiba-tiba, pemimpin itu melompat ke arah Bai Chang. Kembali di subspace, kucing itu mulai bertransformasi, tumbuh raksasa di depan Su Chen. Su Chen bingung melihat makhluk itu tumbuh begitu cepat. Tanpa pilihan lain, dia mengeluarkan monster itu dari subspace, menempatkannya berhadapan dengan binatang yang tertutup tanaman. Su Chen mengatakan, mereka seperti dua harimau tidak bisa berbagi gunung yang sama. Berdiri di samping kucing itu, dia menyadari bahwa kucing itu kemungkinan telah mencuri kristal untuk menjebaknya. Dia menatap kucing tersebut, menduga bahwa kucing itu ingin meminta bantuannya melawan monster ini. Su Chen naik ke punggungnya, menyatakan bahwa sekarang mereka akan bertarung bersama. Kucing itu, melihat ekspresinya, tidak terlalu senang dengan ide itu, tapi tidak ada waktu untuk ragu, karena makhluk lain bersiap untuk menyerang. Ekspresi kucing itu berubah, dan ia melayangkan cakarnya, meninggalkan goresan pada monster itu. Namun, bahkan cakarnya tidak tampak menyebabkan banyak kerusakan. Su Chen menyuruh kucing itu untuk menjaga jarak sementara dia mendekati sisi monster itu, menyerahkan sisanya padanya. Kucing itu menghindari beberapa serangan, salah satunya mengenai tanah dan menyebabkan air mulai bocor masuk. Ia terus menghindar meski sulur-sulur itu terus mendekat. Akhirnya, Su Chen menemukan celah dan meluncurkan dirinya ke arah monster itu. Dia mendarat dengan pukulan kuat tepat di kepalanya, mengakibatkan suara dentuman ke tanah. Kucing itu jelas terkesan dengan kekuatan Su Chen. Monster itu mulai bangkit, tapi seluruh tubuhnya bergetar. Bersama-sama, mereka terus memberikan tekanan, menyerangnya dari segala sisi. Setelah serangkaian pukulan, kepala makhluk itu akhirnya retak dan kristal jatuh ke tanah. Kucing itu sudah tersenyum, siap untuk mengambil hadiah. Tapi Su Chen, yang sudah mengantisipasi ini, menangkap kristal di udara, menyatakannya sebagai miliknya. Kucing itu tampak siap untuk protes, tapi Su Chen sudah bersiap untuk mengonsumsinya. Sementara itu, dinding di sekitar mereka mulai runtuh dan air mulai membanjiri. Melihat ini, Su Chen menyadari bahwa seluruh area akan segera terendam. Tapi kemudian dia melihat sesuatu yang lucu. Kucing legendaris itu tampaknya memiliki ketakutan terhadap air. Su Chen menangkap kepala kucing kecil itu dan berkata, kalau dia takut, dia bisa pergi bersamanya dan kabur dari tempat ini. Makhluk itu dengan tegas menjawab tidak ingin ikut, jadi Su Chen melemparkannya kembali ke air. Kucing itu dengan cepat merangkak kembali dan menggantungkan diri di lengan Su Chen. Su Chen mengangkatnya lagi dan bertanya apakah dia sudah berubah pikiran. Makhluk malang itu tampaknya sadar bahwa dia tidak punya banyak pilihan. Sementara itu, Bai Chang, atau setidaknya sebagian besar darinya, sedang melawan sekelompok pria aneh. Meskipun dia berusaha, tampaknya tidak ada satupun dari mereka yang mati. Terjebak di bawah puing-puing dan di dalam tank, dia menyadari bahwa melarikan diri mungkin satu-satunya pilihan, tapi dia sadar itu tidak mungkin karena tidak ada tempat untuk pergi. Saat itulah, dia melihat makhluk aneh yang mirip kelinci ini. Tumbuhan merambat tumbuh darinya, mengendalikan semua orang di sekitarnya dan menguras energi mereka. Kelinci itu mendekatinya dari depan sementara tanaman merambat merayap dari belakang. Xiaofeng berteriak padanya untuk keluar dari sana, tapi sudah terlambat. Dia tertangkap. Wanita malang itu sedang diseret menuju mulut kelinci yang menganga. Dia menyadari bahwa dia telah menurunkan kewaspadaan dan sekarang tidak bisa diselamatkan. Xiaofeng menghidupkan tank, membebaskan diri dari puing-puing. Dia menghancurkan kelinci itu dan menembak langsung ke mulutnya saat kelinci itu mencoba menggigit tank. Tembakan itu menghancurkan kepala makhluk itu. Bai Chang terkejut sementara Xiaofeng, yang kelelahan, bersandar di kursinya untuk bersantai. Tapi kristal itu jatuh tepat ke arahnya, mendarat di mulutnya. Sebelum dia mengerti apa yang terjadi, matanya bersinar hijau. Bai Chang bertanya ada apa dan Xiaofeng menjelaskan bahwa dia secara tidak sengaja menelan inti makhluk itu. Di dekatnya, kucing kecil itu bertengger di baju Su Chen saat dia mendekat. Su Chen bertanya ada apa dengan Xiaofeng yang makan kristal. Xiaofeng menjelaskan situasinya dan menambahkan bahwa dia tidak merasakan apa-apa yang berbeda. Su Chen hanya menjawab bahwa kekuatan itu mungkin akan bangkit saat bertarung. Untuk saat ini, mereka perlu pergi. Selalu hati-hati. Bai Chang melihat kucing kecil itu dan bertanya pada Su Chen, apakah dia benar-benar berniat menyimpan hal seperti itu di tengah kiamat. Di luar, wanita-wanita masih diikat di tiang. Para monster jelas menangkap mereka untuk tujuan yang tidak bisa dijelaskan. Tiba-tiba, mereka mendengar suara mobil mendekat dari belakang. Seseorang keluar, dan para monster kesal, menuntut untuk tahu siapa yang berani mengganggu kesenangan mereka. Sementara Su Chen bermain dengan kucing kecil itu, Bai Chang bertanya, apakah aman membiarkan Xiaofeng menangani situasi ini begitu segera setelah pertarungan terakhir mereka. Su Chen meyakinkannya untuk tidak khawatir, mengatakan bahwa dia akan mengawasi Xiaofeng. Jika ini adalah orang yang sama dari kehidupan sebelumnya, dia pasti bisa mengatasi dengan baik.
Bagi Xiaofeng, cara terbaik untuk membangkitkan kekuatannya sekarang adalah dengan menempatkan dirinya dalam bahaya. Tiba-tiba, 3 pemangsa meluncur ke arahnya. Mereka melancarkan serangan bertubi-tubi, tetapi tidak ada yang terjadi. Namun, Bai Chang terlihat khawatir, mengomentari bahwa dengan cara ini, dia mungkin benar-benar mati, tapi Su Chen meyakinkannya bahwa Xiaofeng sudah bisa menggunakan kekuatannya. Salah satu pemangsa, bingung, menyadari bahwa serangannya tidak memberikan efek. Xiaofeng mengungkapkan bahwa itu karena dia menyerap energi dari pukulan mereka. Para monster menyerangnya lagi, mencoba untuk menyerang. Tapi Xiaofeng tidak terpengaruh, menyebutnya ketekunan dan mengaktifkan kemampuannya yang bernama Plunderer. Dia mulai menyerap kekuatan mereka, membuat para monster bingung mengapa kekuatan mereka tampak menyusut. Su Chen mengamati, mencatat betapa cocoknya kemampuan ini untuk Xiaofeng. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu mendekat. Sebuah kapak berputar melalui udara, memotong leher ketiga monster itu. Xiaofeng terkejut saat senjata itu mendarat di tangan seseorang. Itu adalah Kapten Sun. Sun berkata bahwa dia hampir tidak berhasil menyelamatkan Xiaofeng tepat waktu. Jika dia datang sekejap lebih lambat, semua orang pasti sudah mati. Sebagai imbalan atas bantuannya, Sun meminta mereka menyerahkan makanan. Xiaofeng segera mulai protes. Namun, Su Chen bilang ke Xiaofeng supaya jangan bertindak sembarangan. Dia saranin mereka ambil makanan dari mobil dan kasih ke Kapten Sun. Dia mengeluarkan kotak dari mobil dan bilang kalau di zaman kiamat, pilihan terbatas. Dia kasih beberapa kotak makanan anjing sambil bercanda, bilang ke Sun bahwa ini benar-benar enak. Sebelum Sun sempat mengeluh, Su Chen langsung tancap gas pergi. Salah satu anak buah Sun bertanya, kenapa dia tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk bunuh Xiaofeng. Sun jelasin bahwa dia sudah mencoba tapi gagal. Orang itu terus memprovokasi Sun, menuduhnya lebih percaya sama pendatang baru daripada orang-orang yang sudah lama dengannya. Di dalam mobil, Su Chen bertanya ke Xiaofeng apakah Sun punya masalah pribadi sama dia. Xiaofeng jawab kalau Sun memang selalu begitu dan bilang ke Su Chen supaya tidak usah stres. Tapi kenyataannya, saat Sun melayangkan kapaknya dan kapak itu terbang, Su Chen udah lempar batu buat mengubah arah. Kalau itu bukan masalah pribadi, berarti Sun punya niat lain. Su Chen curiga kalau Sun ingin membuat faksi terpisah di dalam pangkalan, dan hal seperti itu tidak boleh terjadi. Kembali ke lokasi konstruksi, raksasa Yun Yun membantu membangun tembok. Dia bertanya apakah ada yang lain yang perlu dibantu, karena dia butuh makan banyak. Para pekerja meyakinkan dia untuk tidak khawatir, mengatakan bagian terbaik dari semua ini adalah memastikan keselamatan orang-orang. Saat itu, dia berteriak ke semua orang, mengumumkan bahwa mobil Su Chen sudah kembali. Begitu sampai di pangkalan, Su Chen bilang ke kucingnya supaya jangan menakut-nakuti orang. Kucing itu mendengik pelan dan kelihatannya tenang. Bai Chang berkomentar bahwa si kecil senang, mungkin karena udah lama tidak keluar. Su Chen, di sisi lain mengatakan itu karena dia memberikannya banyak makanan. Dan jelas tidak ada yang akan melakukan hal itu di zaman kiamat. Beberapa saat kemudian, mereka menunjukkan gudang dan bertanya apakah ada cukup tempat. Lalu kita lihat Jenderal Gao kaget. Setelah menemukan bahwa Su Chen memiliki kemampuan penyimpanan ruang, perlu untuk mengungkapkan hal ini agar dia bisa mengerti bagaimana semua persediaan militer itu bisa ada di sana. Su Chen menjelaskan bahwa ini adalah senjata yang mereka temukan di pangkalan, dan sekarang dengan senjata ini, mereka bisa mengamankan pangkalan mereka. Jenderal Gao bertanya, mengapa Su Chen mengungkapkan kemampuannya? Bukankah lebih aman untuk menyimpan rahasia dari semua orang? Namun, Su Chen bilang bahwa sekarang mereka semua ada di sini bersama-sama, jadi dia mempercayai orang-orang di sekitarnya. Gao setuju dan berjanji akan menjaga rahasia ini sampai mati. Bai Chang kemudian bilang bahwa pangkalan ini belum punya nama dan menyarankan untuk menyebutnya Cahaya Fajar. Ternyata, nama Su Chen dalam bahasa Mandarin juga berarti fajar. Gao Yuwei bilang, itu nama yang bagus, mengingat pangkalan ini akan menjadi harapan baru bagi semua orang di tengah kiamat. Su Chen berpikir itu akan menjadi kehormatan baginya, karena pangkalan kiamat ini akan menjadi tempat perlindungan sejati di tempat ini. Kucing kecil mendekati tempat di mana orang-orang memuji Duan, ya, karena berhasil mengangkat sebuah tanaman. Beberapa dokter bilang padanya bahwa operasi itu tidak akan mungkin dilakukan tanpa dia. Duan ya hanya bisa merasa sedih untuk mereka, dia tidak bisa menyelamatkan semua kasus di sini karena lingkungan yang tidak mendukung. Namun, pisau bedah yang dipegangnya mengingatkan kucing kecil pada beberapa eksperimen yang dilakukan padanya. Saat itu, dia merasa takut dan membeku. Melihat ini, Duan ya mengelusnya, mencoba mencari tahu apakah dia lapar. Dia mengangkat makhluk malang itu yang tidak bisa bereaksi. Dia tidak tahu Su Chen yang membawa kucing itu dan berpikir untuk meminta merawatnya saat Su Chen muncul. Namun, dia sadar tidak mungkin Su Chen setuju, apalagi dengan sulitnya mencari makanan saat ini. Dia kemudian pergi ke sebuah pintu dan bilang ini adalah tempat perlindungan sementara mereka. Tiba-tiba, seseorang memeluknya dari belakang dan bertanya, apakah dia ingin bersenang-senang?
Sejenak kemudian, dia sudah di atas tempat tidur. Duanya kemudian menyadari bahwa itu adalah Su Chen yang sudah kembali. Su Chen penasaran bagaimana dia bisa tahu itu dia. Duanya menjawab bahwa dia satu-satunya orang yang benar-benar kebal sama kekuatan psikisnya. Beberapa saat kemudian, entah apa yang terjadi, Duanya dan kucing kecil itu pun pergi mandi. Dia tahu bahwa Su Chen yang membawanya kembali, dan karena pola emas di tubuhnya, dia memutuskan untuk menamainya Gold. Tiba-tiba Su Chen ternyata sudah ada di belakangnya. Su Chen merasa nama Gold itu terdengar bagus, dan Su Chen menagih untuk membantunya mandi, seperti yang dikatakan Duanya. Duanya bertanya tentang ekspedisi di pangkalan militer. Su Chen memberitahunya bahwa dia mendapatkan kristal yang bisa membantunya untuk berevolusi ke manusia level 2. Dia kemudian menunjukkan kristal yang didapatkannya. Kucing itu bingung karena dia ingat sudah melihat Su Chen memakan kristal itu sebelumnya. Namun, Su Chen bilang waktu itu dia cuma masukin ke ruang penyimpanan. Soalnya, mengonsumsi kristal itu berbahaya karena banyak hal bisa terjadi saat itu. Biasanya, itu memberikan banyak energi yang harus dikeluarkan. Duanya bertanya apakah Su Chen akan memakannya sekarang. Su Chen pun tersenyum. Dia mengeluarkan kekuatan dari manusia level 2. Sementara itu, Yun Yun dengan wujud raksasanya sedang berada di luar apartemen Su Chen. Tapi kucing itu sepertinya menyadari sesuatu. Itu Yun Yun yang sedang melihat dari luar jendela, penasaran kenapa Su Chen tidak datang dan mencarinya. Yun Yun berubah menjadi manusia kembali, menyatakan dirinya marah karena tidak dicari. Duanya meminta bantuan Yun Yun, mengatakan dia tidak bisa mengatasi Su Chen sendirian. Yun Yun terkejut dengan transformasi Su Chen. Su Chen perlahan berjalan ke hadapan Yun Yun dan mengatakan bahwa Yun Yun datang di waktu yang tepat.